Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul lagi dalam acara syukuran ulang tahun PSI Pejuang Siliwangi Indonesia yang ke-103. Alhamdulillah, alhamdulillah juga dan sama-sama kita hormati Ketua DPD Bapak Kemal Kendaryadi, Bapak Salijo, Bapak Budi Gunawan, dan Bapak Ketua kita, Ketua PSI Kota Depok, Bapak Andri Gunawan, dan tak lupa juga adalah sesepuh kita, tuan rumah kita, Bapak Abah Edi, kalau saya panggil, dan Bapak Nofija, Bapak Soleh, dan tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak memberikan hormat kami kepada kami. Ini disyukuri di Kota Depok di rumahnya Abah Edi. Lalu yang kedua adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan dari tuan rumah Bapak Edi. Lalu dia sambut dengan sambutan Bapak Ketua DPD sambil pemotongan tumpeng. Lalu kita doa, insya Allah nanti dipimpin oleh Ustadz Muhammad Soleh. Mungkin itu informasi yang saya sampaikan untuk Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya, yaitu Bapak Ketua kita ini ya di Provinsi Jabar itu adalah Jenderal Brigjen Purnawirawan Bapak Kemal Kendaryadi SIP. Jadi barangkali belum ada yang kenal, di sampingnya beliau ini Letnan Kolonel Purnawirawan Bapak Salijo, dan sebelahnya beliau ini Bapak Dr. Andes Gunawan yang ganteng ini, gondrong kayak saya. Dan Bapak Ibu sekalian juga dari Ketua DPC PSI Kota Depok, juga jajarannya juga ini saya merasa terhormat bahwa telah hadir pula saudara-saudara kita dari Bogor ya Pak. Semoga kalian
panjang umur, selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur dan gembira. Kiranya ungkapan yang paling tepat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang telah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti acara harlah atau acara ulang tahun PSIB yang ke-103. Ya. Jadi di sini tentunya untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya selalu menurunkan berbagai nikmat kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Amin. Barangkali yang sangat kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat. Karena dengan kesehatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di tempat ini. Selanjutnya, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat yang telah membawa umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita menyebutkan pejuang Siliwangi Indonesia, kalau yang sekarang sudah berubah menjadi namanya Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Jadi kalau kita flashback ke belakang, bahwa ini sudah beberapa kali adanya penggantian. Di tahun 1922 tanggal 2 Juli didirikanlah sebuah organisasi, ya, oleh Amar Raden Puradirja atas saran-saran Syekh Nawawi Al-Bantani, didukung oleh ulama besar dari Gunung Puyuh Muhammad Sanusi, Kiai Haji Muhammad Sanusi, dan didukung pula ulama besar dari Tasikmalaya, yaitu Kiai Haji Tajul Arifin. Sesuai dengan perkembangan zaman ini, pada tahun 1944 Pancakaki Silaturahmi berubah menjadi dunia persilatan. Kenapa? Supaya tidak dicurigai oleh kaum penjajah bangsa Jepang. Jadi ngumpet-ngumpet, tujuannya satu, adalah ingin mengusir penjajah dari Ibu Pertiwi yang kita cintai. Di zaman revolusi kemerdekaan, ini para sepuh kita Pancakaki Silaturahmi itu bergabung dengan Mayor Jenderal H.R. Darsono, ya, dan R. Sadikin, artinya di dalam mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita membantu para sepuh kita ini pada saat itu mendirikan dapur-dapur umum, sehingga ada terjadi hubungan masyarakat dengan TNI pada saat itu. Ini secara singkat saja ya dari kisahnya. Pada bulan September tahun 1948, TNI hijrah ke Jogja. Jadi para pejuang pada saat itu, termasuk Amar Raden Puradirja dan lain-lain, para pemuda ikut ke Jogja. Namun ketika sudah selesai di Jogja, ada sebagian yang ikut ke Madiun, sebagian pulang ke Jakarta. Kenapa ke Madiun? Ikut serta memberantas pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Yusuf di Madiun. Yang ke Jakarta ini bekerja sama, ya, dengan DRN yang dibentuk oleh pemerintah, yang tugas pokoknya mengirim transmigrasi ke Lampung. Itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Apa itu BRN? Badan Rekonstruksi Nasional. Apa itu DRN? Dewan Rekonstruksi Nasional, untuk mengisi kemerdekaan ini supaya merata di tanah Lampung Selatan itu sangat kosong. Jadi kurun waktu dari tahun 1950 sampai 1956
Kita mengirim masyarakat ke sana kurang lebih 20.000 kepala keluarga. Makanya jangan heran kalau daerah Lampung itu jalan-jalan juga ada jalan Purworejo. Malah bahasanya sampai sekarang masih banyak yang mempergunakan bahasa Jawa. Tadi kelewat rupanya, mohon maaf Pak Daman. Terima kasih Pak Daman. Mohon maaf kelewat. Terima kasih sekali lagi. Ini rombongan dari Bogor ya. Selanjutnya ini perjalanan ya. Ketika bulan Oktober, tanggal 3 Oktober ya. Ini Pancakaki Silaturahmi itu dinotariskan oleh Notaris Kolara di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1967 dengan nama Partisan Pancakaki Silaturahmi. Namun ketika dijabat oleh Jenderal Widodo AS, ya, mantan Kasat itu. Jadi ini Partisan Siliwangi Pancakaki Silaturahmi diganti lagi namanya menjadi Partisan Siliwangi. Namun ketika tahun 1982 itu ada saran dari Panglima tertinggi kita Bapak Jenderal Kaisar Bandung supaya tidak sejalan dan kurang relevan kalau nama zaman era globalisasi ini nama partisan. Coba diganti namanya jadi Perjuangan Siliwangi. Namun tidak bisa begitu aja. Tapi ketika Munas ya, di Cibubur, Jakarta pada tanggal 30 dan 31 Agustus diresmikan menjadi Perjuangan Siliwangi Indonesia dengan moto yang salah ini, Sri Asih, Sri Aka, Sri Asih, Siliwangi. Itulah yang disebut satu kemarga supaya dipahami apa itu. Sri Asih kita hidup, mari saling saya wilayah. Ada semua makhluk ciptaan Allah dengan kata-kata. Kalau si saling sayang menyayangi dengan istri orang tidak beragama, tidak mampu. Yang kedua, melihat kita berkeluarga maupun para anggota harus bekerja sama dalam rangka bagaimana supaya ada pengakuan dari masyarakat bahwa Presiden di Kota Depok itu ada pengakuan dari paling terakhir. Dan nanti Pak Ketua terpilih ini setelah terpilih yang paling tidak ya harus bikin keterangan begini. Setelah begitu kita akan lawan ini yang dikatakan bersama itu urusan saya. Setelah begitu tentunya barangkali daripada kita buat program yang pertama yang ada suara ya terakhir ukur kalau nanti dapat karena kakinya sembilan itu karena PAK itu paling tidak 25 orang nanti nanti kalau PAK untuk 25 itu sudah 225 bentuk lagi di era bentuk lagi Gemarsi, Iwasi, Kopi, Pabulong. Saya pernah bentuk Pabulong itu jadi barangkali yang kurang pada tempatnya dan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam orang tua kita Bapak Ibu. Baik, sambutan yang kedua kepada Ketua Cabang Depok Bapak Andri Gunawan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama sangat saya hormati yang saya cintai Bapak Ibu dari tuan rumah dan Bapak Ketua dan kita untuk dapat bersama-sama berkumpul
kepada yang berbahagia ini dalam rangka harlah Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Yang kedua, yang saya hormati Pak Dirjen karena saya Ketua DPD yang luar biasa bersama dengan Bapak Salijo dan Pak Budiawan telah hadir di sini untuk bersama-sama untuk merayakan bersama-sama dengan kita semua dan juga dengan perwakilan dari PSI Bogor telah hadir. Mudah-mudahan ini juga bentuk daripada keterikatan kita sebagai sama-sama pejuang ya, yang punya keterikatan di Jawa Barat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Alhamdulillah bahwa hari ini tanggal 2 Juli adalah hari kelahiran daripada pejuang Siliwangi Indonesia yang tadi telah dijelaskan oleh Abah Sepuh kita mengenai sejak berdiri sampai sekarang. Artinya bahwa ada keterikatan antara rakyat Indonesia dan para pejuang, terutama antara TNI dalam menegakkan berdirinya Republik Indonesia ini. Sehingga sampai sekarang pun kita masih menggunakan nama kata pejuang. Artinya darah kita adalah darah pejuang yang dibentuk dari awal hingga sekarang. Dan insya Allah bahwa darah juang ini adalah tetap tertanam untuk mengisi kemerdekaan, mengisi apa yang dilakukan oleh para pendiri pejuang Siliwangi Indonesia ini dalam rangka untuk lebih dari yang dicita-citakan, yaitu pertama untuk mempersatukan seluruh warga negara Indonesia, seluruh para pejuang-pejuang Indonesia. Yang kedua adalah kita dapat memuliakan ya, para pendiri-pendiri itu sendiri. Dan terakhir, kami ucapkan selamat kepada para Bodewangi atas hari ini. Semoga dengan adanya syukuran ini dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita. Demikian dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kota Depok menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada cabang Kota Bogor, izin tadi sudah saya sebutkan. Ada ketuanya Pak? Ketuanya Bapak sendiri? Bapak ketuanya? Oh enggak, tapi perwakilan dari Kota Bogor. Terima kasih Pak sudah hadir di DPC Kota Depok di rumahnya Bapak Edi. Baik, untuk sambutan terakhir sebelum kita membacakan doa dan botol tumpang, kita dengarkan sedikit informasi dari Ketua Umum kita Bapak Kendar. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, di sini ada Abah Edi, ya, senior kita, ya, beliau sudah berusia 80 tahun, 81 ya, ya 80 tahun lah, ya, insya Allah dipanjangkan umur terus ya. Kita nggak tahu, bisa nggak seperti saya Edi kan? Ya, kalau Rasulullah kan usianya 63 tahun. Sebenarnya kalau sudah 63 itu sudah lebih dari 63 udah bonus, ya, beliau sudah dapat bonus. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa itu seperti beliau. Kita, yang penting usia panjang itu bisa memberikan manfaat pada orang lain. Itu luar biasa Pak. Kan? Semakin panjang usia, semakin bisa memberikan manfaat, itu akan berpahala. Ya. Yang pertama, Pak Edi. Yang kedua ini ada Pak Koleh. Ya. Saya sudah banyak ngobrol sama beliau. Beliau ini seorang penulis, ya, banyak inisiasinya, banyak inspirasinya yang dia tulis. Bagus misalnya, ya, ada dia akan menciptakan revolusi mental, Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan tulisannya nanti akan dibaca oleh Presiden, ya, dan akan dipakai. Ya. Saya support Pak, ya, Pak Soleh, Insya Allah, Pak Ustadz Soleh. Yang berikutnya Pak Ustadz Kopridal, ya, yang guru kita, jawara kita lah ya. Insya Allah mudah-mudahan ini budaya kita ya. Kalau kita lihat silat memang itu lahirnya dari Jawa Barat, jadi dari Siliwangi silat.
dan dijadikan momentum silat itu menjadi olahraga nasional. Ada namanya wadahnya IPSI, Ikatan Pencak Silat. Tapi diyakini bahwa lahirnya pencak silat itu dari Siliwangi. Jadi ini bagus. Ya. Saya sangat support sekali, saya sangat bangga sekali kita pertahankan nilai-nilai yang ditelurkan oleh leluhur kita untuk menjaga sampai kapan itu nilai budaya yang sangat tinggi nilainya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz hadir. Di sini kemudian ada Pak Ketua tentunya, Pak Terpilih Pak Andri Gunawan. Saya kalau ingat Pak Andri ini ingat anak buah saya pada saat di Libanon Pak. Saya punya Pak Andri Gunawan ya. Adem ya Pak? Adem Pak? Adem ya. Jadi dia mungkin Tempu, Rekrutasi Militer Police dari Pol PM Pak. Jadi dia, saya kalau malam-malam kawal sama. Jadi dia namanya Andri Gunawan, jadi nggak lupa. Tadi saya salah sebut masih begitu dengan Andri Gunawan kesana. Ya. Kemudian di sini ada rekan kita dari Bogor ya, Padaman, Pimpinan Padaman dan semua rekan di Bogor ya. Terima kasih. Ya. Dan tentunya pada pengurus jajarannya yang dibentuk KSP Pak Andri dan seluruh warga Siliwangi yang hadir, saya nggak bisa sebut satu persatu ya. Mohon maaf, saya belum pernah satu-satu ya yang saya sebut, yang saya catat tadi sih. Alhamdulillah lagi ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini yang pertama saya ingin sampaikan, saya merasa terhormat ya, saya merasa tersanjung bisa hadir di tempat ini ya. Dan kita juga sama-sama hadir bersama di sini dalam rangka memperingati hari lahirnya ataupun hari jadinya ya PKS ya, yang sudah ke 103 ya. Kita patut bangga ya. Jadi PKS yang sekarang sudah menjadi diakui oleh negara sebagai organisasi massa, tidak ormas yang tertua di Indonesia, bahkan kalau menurut saya mungkin di dunia gitu ya. Karena sebelum perang kemerdekaan itu belum ada ormas. Kita sudah lahir ormas itu ya. Ya ada di Cikal Bakar sudah lahir ya. Pergerakan itu, jadi kontribusinya luar biasa PKS ini. Ya tadi sudah di kronologisnya sama apa seperti itu ada di ADART, luar biasa leluhur kita ya. Dan memang itu kalau menurut saya sebuah amanah ya, sebuah amanah yang terus ya disinambungkan oleh anak-anak Siliwangi ya. Kita ini orang Jawa Barat ya, orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur sebenarnya saya boleh katakan ya, Jawa adalah sumbunya Indonesia Pak ya. Pertama ya, kalau kita lihat sejarah, kerajaan tertua itu ada di Jawa Barat Pak. Kerajaan Tarumanegara. Sebelum Tarumanegara ada kerajaan kecil namanya Salakanegara, Gunung Salak itu Pak. Sebagai namanya Salakanegara. Abad ketiga ya. Terus abad keempat masuk Tarumanegara. Pada Raja Kelima Purnawarman, itulah hebatnya ya, Tarumanegara. Terus sampai abad ke-8 ya, masuk mulai ya ke seluruh wilayah Jawa Barat ya, kental sekali Tarumanegara itu, sampai beralih ya ke kerajaan Pajajaran ya. Dan lahirlah yang namanya orang tokoh besar ya, Prabu Siliwangi ya, Jaya Dewata ya, itulah ya. Kalau kita lihat sejarahnya luar biasa memang ya. Walaupun dulu perjalanan sejarahnya memang abad itu memang masuknya agama yang bernuansa Hindu Buddha, tetapi zaman berjalan ya, sampai lahirnya kerajaan Islam ya, dari Cirebon Banten ya. Semua adalah keturunan Siliwangi ya. Siapa itu Sarip Hidayatullah itu cucunya Prabu Siliwangi. Siapa itu Maulana Yusuf itu cucunya Prabu Siliwangi di Banten
Jadi kita bangga sebagai orang Siliwangi ya. Jadi raja-raja di Jawa ini sebenarnya satu darah, satu perjuangan. Ya. Raja di Majapahit ada ikatan kental dengan Jawa Barat. Siapa Raden Wijaya? Raden Wijaya adalah keturunan daripada Raja Tarumanegara, Raja Tringgawarman. Ia hijrah ke wilayah dan bisa mendirikan kerajaan di daerah Singosari dan akhirnya Cikabaka menjadi kerajaan Majapahit. Jadi ada ikatan darahnya antara Pajajaran dan Majapahit. Jadi Jawa itu adalah sumbunya Indonesia. Ya. Jadi kita perlu patut bangga ya sebagai keturunan ya leluhur kita perlu bangga. Dan sekarang saya di sini hadir dengan masih terpeliharanya ya, ini saya luar biasa ya, Abah Edi ini melestarikan seperti ini luar biasa. Jadi saya bangga kepada Pak Edi, pada warga-warga Siliwangi yang di sini tetap jaga, ya jaga ini, jaga. Saya pun kenapa bisa kok saya dari pegawai TNI masuk. Waktu itu ada proses Pak ya, musda ya. Nggak tahu bisa pilih ya. Jadi kalau saya bilang Siliwangi ini ya, PS ini ormas yang betul-betul masih diikuti oleh leluhur Pak. Ya, saya pernah mengumpulkan teman-teman tuh dari Cilengsi, kemudian dari Gunung Putih, ada lagi dari Cariu kalau nggak salah. Kumpul di Bangun, ini Pak Budi ada. Kita bacakan Siliwangi itu ada berapa orang langsung kesurupan. Itu artinya apa? Itu ruh ikut di situ. Ya, jadi ada kekuatan luar biasa yang ada di situ. Ya. Beda Pak dengan Ibas S-nya sih Pak. AFS membuat saya mengecilkan ya. AFS ya, anak-anak muda itu Siliwangi, tapi beda dengan PS ya. Kalaupun sekarang namanya PSIB sebenarnya hanya perjalanan saja Pak ya. Tapi kita tetap PS ya. Ya. Untuk PS kita hanya kemarin saja ada dualisme, kemudian untuk menyatukan kita tambah lagi Indonesia bersatu, ada bersatunya ya. Tetap kita PS dari mulai awal ya. Pancakaki, silaturahmi, pencaksilat, partisan Siliwangi, pejuang Siliwangi terakhir tetap PS ya. Jadi itulah dinamika perjalanan sejarah ya. Harapan saya ini, saya bangga di sini, saya hadir, kita masih melestarikan budaya leluhur nenek moyang kita, orang Jawa ya. Kita nggak usah, kalau bisa orang Pulau Jawa dari manapun arahnya udah kita menjadi satu di sini. Depok adalah daerah penyangga ibu kota, orang-orangnya bukan orang Sunda aja mungkin Pak ya, tapi ayo kita dalam wadah Siliwangi jadikan satu ya, menjadilah bersatu ya. Itu harapan saya ya. Yang pertama, yang kedua ya, kalau sejarah mungkin Abah Edi lebih paham benar Pak ya. Kemudian saya ingin bicara masalah organisasi ya. Jadi kita ada hierarkis organisasi namanya Pak ya. Ada DPP, ada DPD, ada DPC, dan ada DPAC ya. Terus di bawah ya, ada anggota-anggota nanti di bawah ya. Nah harapan saya, kalau kita bicara sejarah, saya sangat bangga ya. Saya sangat bangga masih ada orang-orang yang masih peduli ya dengan sejarah ini. Bagi banyak orang-orang tua Pak Edi, Pak Soleh ya, Pak Ustadz ya, dan yang lainnya ya, Abah Asep Kumbara sangat peduli dengan sejarah, bagaimana yang masih melekatnya sejarah yang diteteskan oleh darah-darah Siliwangi kepada kita sebagai cucunya ya. Tapi kalau kita untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat, walaupun jiwa kita seperti itu, kita diatur dalam wadah organisasi ya. Karena hidup kita tidak lepas dari hubungan kepada masyarakat, hubungan kepada pemerintahan, itu tidak pernah lepas. Dalam hubungan kepada pemerintahan maka kita diatur, kita ada organisasi massa yang diatur dalam organisasi, yang supervisinya adalah kalau di level DPD itu provinsi, kalau di level DPP itu langsung di Mendagri, Kemenkumham, Mendagri ya. Kalau di level DPC ini counterpartnya adalah wali kota ataupun bupati ya. Kalau level DPC nanti kepada camat ya. Nah ini harapan saya, kalau kita bicara organisasi ini hidupkan
Karena kita tidak bisa, zaman itu selalu berkembang. Kalau kita hidup sendiri lain. Kalau zaman Prabu Siliwangi, siapa itu namanya Kian Santang? Bagaimana dia bisa bertemu Sayyidina Ali? Dia terbang, Pak. Dia ketemu pertama kali asbabun nuzulnya dia bisa sampai ke tanah seberang sana. Ya dalam cerita orang tua saya benar atau benar ya, kalau salah dikoreksi. Jadi Kian Santang itu tidak aing hayang nempuh getih aing, katanya gitu dia bilang. Apa artinya? Saya pengen lihat darahnya gitu, karena saktinya dia nggak pernah berdarah kan gitu. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan di Nusantara ini dengan kesaktiannya Kian Santang. Dia bertemu seorang putri cantik, Pak. Nggak tahu itu asbabun nuzul putri cantik itu penyebabnya apa. Tapi dia tertarik dengan putri cantik, dia ngajak berkomunikasi sebentar, tapi dibatasi sama putri itu. Kalau kamu ingin bersama saya ataupun berteman dengan saya ataupun kamu membimbing saya minta syaratnya satu. Ambilkan saya bintang Raranggayan. Nah, itu kata ceritanya. Ambilkan saya bintang Raranggayan yang ada di angkasa. Dia terbang, Pak. Karena Kian Santang itu bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menghilang dan sebagainya dalam kesaktian. Terbang dia, Pak. Terbang merebut, meraih bintang Raranggayan itu. Tahu nggak bintang Raranggayan, Pak? Kalau orang dulu tahu bintang Raranggayan ya. Bintang itu yang di langit itu kalau sudah dia berkelompok bintang. Dia terbang ke angkasa. Begitu bintang itu mau diraih, bintang itu jauh lagi. Dia terbang dikejar lagi, menjauh lagi bintang itu. Terus sampai Kian Santang itu lelah, Pak. Begitu Kian Santang itu lelah namanya manusia, dia jatuh. Dia jatuh, melayang di angkasa, melayang di udara, jatuhlah dia di tanah seberang. Karena ceritanya para punggawa di kerajaan, kamu akan ketemu lawanmu di tanah seberang. Maka begitu jatuh dia di tanah seberang itu ya, di jazirah sana, di jazirah Arab lah katakan. Dia jatuh terpuruk, Pak. Begitu jatuh terpuruk di sana, dia mendengar suara azan. Dia mendengar telinganya tertutup di padang di pasir itu, dia dengar suara azan. Pagi-pagi dia bangun, dia lihat seorang kakek. Dia tanya, "Kakek, ini di mana?" Ya kita tidak tahu kan. Kita tidak bahasanya. Orang sakti kan biasanya bisa bahasa Arab, bahasa orang sakti namanya. Ini di jazirah Arab. Saya mau cari orang sakti di sini yang namanya Sayyidina Ali, kata Kian Santang. Ya. Nah, kalau kita bicara dimensi waktu, yang Sayyidina Ali itu hidup pada abad ke-6. Kian Santang itu pada abad ke-13-an lah kurang lebih. Tidak masuk akal kan? Tetapi kalau kuasa Tuhan luar biasa, bisa ketemu. Ya. Maka si Kian Santang itu tidak tahu kalau itu adalah musuhnya soal kakek-kakek. Ayo nak ikut saya. Ini jadi cerita nih, nggak apa ya? Nggak apa Pak ya? Jadi cerita ini ya. Terus dia bilang, nak, itu kakek kelupaan, ketinggalan, nancep di belakang katanya. Kian Santang dia bilang, ambilkan nak, kata si kakek itu. Jadi itu diambilkan, ya. Kian Santang mungkin barangkali agak sedikit diperintah sama si kakek-kakek itu, tapi diambilkan juga karena memang dia akan diantar kepada yang namanya Sayyidina Ali, calon khususnya. Ya. Begitu ke belakang diambilkan, diangkat Pak. Itu yang namanya tongkatnya Sayyidina Ali itu diangkat. Tapi apa yang terjadi? Walaupun nancapnya itu di pasir yang bukan tanah, tapi Kian Santang tidak bisa ngangkat tongkatnya si kakek itu. Yang notabene kakek itu dari Sayyidina Ali, tapi Kian Santang nggak tahu. Diangkatnya dengan sombongnya, kakinya malah masuk ke dalam pasir tuh Pak. Itu dalam cerita itu. Nanti kalau salah cerita saya dikoreksi Pak ya. Jadi begitu dikeluarkan kesaktiannya,
malah dia mendam kakinya ke dalam lumpur, ke dalam apa? Ke dalam pasir. Dikeluarkan kesaksiannya yang terakhir, maka keluar darah di pori-porinya Kian Santang. Baru di situ dia percaya. Disitulah dia pertama kali melihat darahnya dia. Baru dia mulai yakin bahwa mungkin inilah orang yang mengalahkan saya. Baru dia tahu bahwa ada pengakuan, sayalah Sayyidina Ali. Akhirnya setelah itu dia mengakui kalah dengan Sayyidina Ali, dan dia ikut. Dan pada saat dia mau kembali lagi ke tanah air, dia sudah hilang kesaktiannya. Tapi ditawari, kamu sudah tidak punya ilmumu, sudah luntur, sudah kalah dengan saya. Kemana kamu mau pejamkan mata? Karena Sayyidina Ali langsung Kian Santang sudah masuk Islam langsung saat itu. Pejamkan mata, baca kalimat syahadat, kemana kamu mau langsung bisa kembali. Jadi dia betul begitu dia ucapkan kalimat syahadat, dia bisa ke tanah Jawa. Pulang lagi dia ke Pasundan sini, di Jawa Barat. Nah, ada pesan pada saat itu, karena dia menjadi seorang muslim sudah, maka dia ingin menyebarkan itu. Begitu dia sampai kembali ke tanah Jawa, kalau dalam cerita itu ada yang namanya Islam Nunggal. Dari Cirebon ada nama Islam Nunggal, di daerah sini juga Bogor juga ada namanya Islam Nunggal. Saya nggak tahu di mana nama Islam Nunggal itu. Begitu sampai di situ dia ngelihat seorang anak Angon, dipanggil anak Angon itu, kamu harus masuk Islam. Disunatin sama Kian Santang, mati Pak, karena caranya nyunatin salah. Balik lagi Kian Santang ke Jazirah Arab, berguru ke Sayyidina Ali dan lama. Dan disitulah dia mendapatkan keislaman yang matang. Setelah itu dia menjadi penyebar agama. Kira-kira gitu Pak, sejarah singkatnya. Kalau saya salah ya ini cerita orang tua kan gitu. Jadi kita percaya aja ya. Saya waktu kecil suka diceritakan begitu sama orang tua saya. Karena orang tua saja Siliwangi ya. Jadi kakek saya itu bukan Raden Pak. Kalau dari ibu namanya Ateng. Saya dari Jakarta Pak. Dari Jatinegara ya. Jatinegara Kaum itu di situ ada ada Pangeran Sagiri ya, itu ya orang-orang Jakarta lah. Dan memang itu ya saya di situ. Saya cucu-cucunya ya, makanya saya bangga ya menjadi pemimpin Siliwangi, karena mungkin ya saya juga bagian dari kita semua ya, mau orang Jawa mau orang Sumatera itu kental sekali kesiliwangiannya yang ada di Lampung, di Palembang, di Jawa, di Tengah, Jawa Timur ya. Jawa Tengah pun masih ada itu yang namanya Dieng, itu masih ada peninggalan Siliwangi ya. Jadi itu kira-kira ya sejarah, jadi panjang ini ya. Nah itu kira-kira, nanti kalau salah tolong dianukan ya. Jadi kalau bicara organisasi ya, nah mari kita bangun organisasi ini ya. Jadi dari level DPP, DPD, DPC dan DPAC mari kita kembangkan. Ya, saya bertekad ya dalam kurun waktu kepemimpinan saya 27 kabupaten kota ini harus tertata rapi ya. Ini ya, alhamdulillah ya. Yang ke-11 ini Depok ya, dengan perjalanan cukup panjang ya. Mundur maju alhamdulillah sekarang sudah terpilih. Saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya, saya punya program, tadi saya sudah ngobrol ya, kalau nanti sudah ada anggaran yang bisa cukup untuk berbenah, maka kita harapkan nanti saya akan jalankan program dari mulai Wibiranya, barangkali kita akan undang kader-kader yang ada, kita adakan penataran. Nah, dari situ agar kita organisasi kita itu betul-betul ya, betul-betul terdidik, rapi, tertata dan baik ya. Dan saya harapkan ya, Depok ini pernah, kalau tidak salah Depok saya dengar pernah menjadi kantor pusat ya Pak, betul apa? Ya Pak, ini Depok pernah jadi kantor pusat DPP, pernah zaman siapa itu? Pak Jaja ngotot. Betul ya? Iya, jadi punya nama besar Depok itu ya. Jadi harapan saya yang pernah Depok ini, yang pernah punya nama besar, munculkan lagi, angkat lagi ya. Nah betul, karena punya gedung Pak ya. Nah lantai 3, jadi harapan saya kembangkan lagi ya. Dan yakini ya, organisasi kita ya, napasnya adalah
rakyat Pak ya nanti PAC bergabung menjadi kuat ya PAC Umur apa Sukabumi Cianjur 27 kabupaten kota kalau sudah menjadi satu kuat maka DPD Jawa Barat akan harum lagi nama Siliwanginya ya. Harapan saya gitu ya. Itu. Jadi kita harus bermanfaat. Dalam kecil ada orang sakit kita bantu, ada orang menyeberang kalau perlu dibantu, ada orang kebanjiran, ada orang rumahnya ambruk, bantu. Nah, itulah jiwa Siliwangi seperti itu. Harapan saya ya. Jangan sombong jadi Siliwangi ya, jangan sombong, jangan patatang boleh kita kalau wibera pakai nggak apa-apa ya, tapi nggak boleh sombong, hatinya hebat. Tampil gagah bagus, apa-apa, tapi nggak boleh sombong. Ya, Filipina di Borong, di Timur Aceh, Irian, nih Pak di sini tandanya nih, ya. Jadi kalau saya sudah purna, udah lulus, gitu ya. Jadi bangga ya menjadi Siliwangi. Harapan saya tekanan saya kepada Pak Ketua yang baru terpilih, ayo nanti kita bangun bersama-sama. Mudah-mudahan dalam tahun 2026 sudah mulai normal. Tiap DPC dapat hibah dari kabupaten kota yang ada di 27 kabupaten kota Jawa Barat. Saya barangkali juga akan dapat hibah dari provinsi Jawa Barat. Ayo kita bangun bareng-bareng ya untuk kebaikan bersama. Ya. Ingat ya, napas Jawa Barat ya adalah Siliwangi ya. Karena di sini emang tempatnya ya. Ini dari saya ya silakan ya Pak Andri bangun terus ya, yang lain para sesepuh bina diberikan arahan kepada adik-adik semua agar organisasi itu kita tuh tetap maju ya, tetap berkembang dan sehat gitu ya, dan kita menjadi warga yang betul-betul dicintai ya oleh masyarakat. Saya kira itu ya, mohon maaf kalau kepanjangan ini ngomong ya mungkin lebih dari 5 menit ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya sekali lagi saya mohon maaf ya. Dan terima kasih atas kesediaannya menerima saya di sini, suatu kehormatan bagi saya. Demikian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sili Asa, Sili Asi, Sili Asi, dan Siliwangi. Dan kita menjadi ormas yang paling tertua di Indonesia, bahkan di dunia. Tadi garis merahnya dari Bapak Ketua. Sebelum kita potong tumpeng, kita berdoa. Mungkin nanti dibikin insya Allah dari Ustadz Pak Nofrijal yang ada sedikit sambutan, mungkin sambil berdoa. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sama-sama telah berkumpul bersama di sini dalam rangka tasyukuran, bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita selama ini terhadap organisasi kita, yaitu Pejuang Siliwangi. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah, Abah Sepuh, Abah Edi, beserta keluarga, terima kasih telah memberikan fasilitas tempat yang sangat luar biasa ini. Semoga beliau dan keluarga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD PSIB Jawa Barat Bapak Kemal, izin saya tidak tahu nama lengkap. Yang sama hormati seluruh jajaran pengurus yang PSIB DPD Jawa Barat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirin wal kullu sholli wa rahmatin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqo bil haqqi
والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لذنوب والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah ampuni pula dosa-dosa para pejuang kami ya Allah pejuang negeri ini ya Allah ya Allah jadikanlah kami para penerus pejuang-pejuang kami ya Allah yang dapat menjadikan manfaat bagi seluruh rakyat bagi seluruh masyarakat ya Allah ya Ghafurur Rahim ampunilah dosa-dosa semua pemimpin-pemimpin kami ya Allah jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin yang bijak dan sayang kepada kami ya Allah ya Allah ya Ghafurur Rahim ampunilah pula dosa-dosa para leluhur kami ya Allah dosa-dosa para karuhun kami ya Allah jadikanlah kami titislah kepada kami kebaikan-kebaikan mereka ya Allah dampingilah kami dari kebaikan-kebaikan mereka ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim semoga pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu ya Allah menjadi organisasi yang besar bermanfaat penuh keberkahan bagi seluruh anggotanya dan juga kepada masyarakat luas ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya atas nama Tuan Ya, fotografer. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkah, selamat, lancar dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah buat Pak Karuhun. Ready? Happy Ya, birthday to akan diberikan ke siapa Pak Ketua? Tinggal pilih. Ada Ketua Divisi Kota Depok, ada sesepuh Bapak Edi sebagai orang tua kita. Oh, pertama, alhamdulillahirobbilalamin, semoga sehat selalu Pak Edi, diberikan undangan di sana yang ke-103. Semoga Allah berikan kesehatan Bapak Edi, panjang umur dan menjadi satu tanda kehormatan dari Ketua DPD kepada Bapak Edi. Baik, rangkaian sudah kita jalankan. 1, 2, 3. Siliwangi, jaya, 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 luar biasa. Nggak deketan Pak? Berempat. Sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu. Apa makna dari peringatan ulang tahun ke-103 bagi pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu ini? Kita akan tetap bahwa nama besar Siliwangi sampai kapanpun kita akan peringati karena memang jiwa dan raga kita sepenuhnya adalah berjiwa Siliwangi. Jadi kita berkeinginan seluruh jajaran yang ada di Jawa Barat khususnya di 27 kabupaten kota tetap merayakan dan untuk mengenang kejayaan Siliwangi yang sudah banyak berkontribusi di negara kesatuan negara tercinta Indonesia. Jadi kita tetap akan kontribusikan jiwa raga kita untuk kepentingan yang terkecil untuk masyarakat, yang terbesar untuk kepentingan negara dan bangsa tercinta. Saya kira itu. Satu lagi dong Pak, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu kepada masyarakat Indonesia pada momen spesial ini? Kita berharap dengan kehadiran organisasi ormas Siliwangi di tengah-tengah masyarakat, kita akan menyatukan diri, berbau dengan masyarakat, solid, menyatu, dan itulah yang menjadi jiwa kita sebagai jiwa Siliwangi yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ada mau ditambahkan lagi?
Oke, terima kasih.